Di antara toko-toko yang tertata dengan rapi di Perumahan Citra Indah, Kabupaten Bogor ini, terselip sebuah toko yang menjual buku-buku bekas. Hal inilah yang menjadi berbeda. Jika biasanya kita melihat toko-toko buku bekas di tempat-tempat yang memang khusus berjualan buku bekas, namun tidak dengan toko buku bekas yang satu ini yang terletak di sebuah perumahan. Toko ini adalah milik Pak Amril. Beliau menyulap bagian depan rumahnya untuk dijadikan toko buku bekas ini. Pak Amril bersama istrinya membuat toko buku bekas ini layaknya sebuah perpustakaan, agar para pengunjung nyaman mengunjungi tokonya. Kita bisa melihat buku-buku berjejer dengan sangat rapi yang disesuaikan dengan topik buku-buku tersebut. Disinilah Pak Amril dan istrinya menghabiskan kehidupan sehari-harinya dengan mengurus toko buku bekas ini, di mana hampir setiap harinya mereka membuka toko buku ini. Pak Amril sendiri merupakan seorang penjual buku bekas yang sudah berjualan di berbagai tempat di Jakarta. Di Jakarta, beliau pernah berjualan di Lapangan Banteng, Pasar Impres, kemudian juga di Pasar Buku Langka, Taman Mini Indonesia Indah. Dahulu, sebelum akhirnya beliau memutuskan untuk pindah ke daerah pinggiran Bogor ini, beliau mendengar bahwa akan ada 100.000 rumah yang akan dibangun di sekitar Perumahan Citra Indah ini. Dan hal inilah yang membuat beliau tertarik untuk menetap di daerah ini. Memang dari bujangan saya itu udah jualan buku di Jakarta. Terus habis dari Jakarta, pertamanya di Lapangan Banteng, Jalan Wahid Raya. Yaitu zaman Pak Harto dipindahkan kami ke Impres, Pasar Impres Senen. Gak boleh lagi pinggir jalan itu. Tadi kan dagangannya kaki lima. Masukin ke Impres Senen, dibikinin Impres sama Pak Harto, ya, zaman Pak Harto. Sesudah itu kami, Bapak itu dari Senen itu pindah ke Taman Mini di dalam Taman Mini di samping Irian Jaya, yang sekarang Papua. Situ dinamakan tempat itu, tempat jualan kami itu Pasar Buku Langka. Gitu. Kebetulan kami itu ngambil rumah di sini. Bapak pikir-pikir di sini ini pasti buku, orang membutuhkan buku. Bapak pikir Pak lihat gitu di sekitar sini nggak ada yang jualan buku. Dan pun ditambah lagi dalam cerita orang banyak gitu, di sini akan dibangun 100.000 rumah. 100.000 rumah. Jadi dalam 100.000 rumah ini, kalau penduduknya satu rumah, satu keluarga, 4 orang, berarti 400.000 manusianya, jiwanya. Dalam 400.000 orang ini, masa orang nggak membutuhkan buku 5 orang aja satu hari? Nah itu nggak, satu hari 5 orang sudah cukup. Orang-orang lingkungan sini ini misalnya dia bisa menjual bukunya sama Bapak. Nah itu ada juga yang ngasih buku juga. Tapi Bapak udah bilangin, walaupun dikasih kami buat dijual ini. Kadang-kadang juga ada juga orang yang nggak ngerti buku, dijual bukunya murah bukunya dijualnya. Bapak misalnya ini pernah terjadi, orang itu jual buku, Bapak tawar mau dijual berapa ini buku, dia bilang 700.000. Yang benar bilang Bapak iya. Akhirnya Bapak beli itu bukunya 700.000. Sampai di rumah Bapak ini Pak kasih dia tuh 900.000. Itu pernah juga terjadi kayak gitu. Jadi ada juga tuh
teman-teman di daerah Pondok Gede atau daerah Keramat Jati itu dulu ya, pernah juga itu, kalau dia punya buku, dia pencari buku tempat pembuangan kertas. Nah di situ tuh mereka tuh dapat buku, akhirnya dipanggil bapak, ditelepon bapak ke rumah dia, bapak kalau bapak pilih bukunya, lalu bapak belanja sama dia. Itu cara mendapatkan buku ini. Tapi banyak kan buku ini dibuang orang yang tidak membutuhkan. Pak Amril bukan hanya sekedar berjualan buku-buku ini. Beberapa kali beliau akan dengan senang hati menjelaskan beberapa buku koleksi miliknya kepada para pengunjung yang datang mengunjungi tokonya. Buku-buku di toko Pak Amril sangat lengkap, dimulai dari novel, komik, buku sosial, kamus berbagai bahasa, buku mata pelajaran, hingga buku-buku yang sulit ditemukan lainnya. Aktivitas sehari-hari beliau selain menunggu tokonya ini dan juga berbincang dengan para pengunjung tokonya, beliau juga mengambil beberapa buku yang sudah tidak dipakai di tempat penampungan kertas. Dan beliau dengan senang hati akan membenarkan kembali buku yang ia dapat agar layak untuk dibaca kembali. Di bagian belakang rumahnya inilah beliau menghabiskan waktunya untuk membenarkan buku-buku yang telah ia dapat. Di mana mula-mula ia membersihkan bagian depan buku ini dengan seutas elap. Kemudian, beliau akan menempelkan kembali cover yang sudah terlepas dari bukunya. Saat ini, di era milenial yang kita semua ketahui bahwa masyarakatnya cenderung lebih memilih berbelanja online, ternyata toko buku bekas ini masih banyak peminatnya. Untuk buku sih banyak sih kebutuhan. Cuman buku yang dibutuhkan itu bapak tuh kadang-kadang nggak punya. Kalau dulu sih sebelum apa ini boleh katakan orang cari buku 5 macam, 5 buku. Satu buku dia pasti dapat dari sini, atau 2 buku dia dapat di sini. Bapak usahain itu. Selama punya HP ini yang modern-modernnya. Tapi kalau dulunya, kalau zaman bapak masih kecil dulu, itu kertas bungkus cabe, kertas koran bungkus cabe dari pasar itu dibaca orang ya. Terus sekarang dari zaman begini apa aja bisa dilihat dari HP ini, ya. Setiap harinya sebelum pandemi COVID-19 ini menerpa seluruh umat manusia di bumi ini, toko buku bekas miliknya selalu ramai dikunjungi dari berbagai usia. Satu hari sih 150.000, 200.000, ada 300.000, ada 800.000, ada 700.000. Ada pernah juga satu orang itu belanja sampai 3 juta, sampai 4 juta. Satu orang itu belanja. Jadi bapak itu nggak pernah itu ada pembukaan itu nggak pernah. Orang minta bon bapak bilang nggak ada. Gitu. Kalau mau beli ya udah beli, kalau nggak ya udah nggak apa-apa. Kalau butuh bon nggak ada. Tetapi sejak pandemi ini, toko buku bekas ini tidak terlalu banyak dikunjungi dan bahkan cenderung sepi. Saat ini,
Pak Amril bersama istrinya menghabiskan hari-hari tuanya di rumah ini, tanpa adanya anak-anak mereka. Dan tentunya dengan tetap bersemangat menghabiskan hari-hari tuanya merawat buku-buku yang berada di toko ini. Dan lagi Bapak kan jualan buku, jadi Ibu pengen ini bersatu kan, udah pensiun buat apa lagi, daripada pikirannya enggak ini kan, udah pensiun mikirin kerja kan, ada orang yang mikirin kerjaan juga kan. Kalau Ibu enggak, pengen pensiun tuh tenang, buka buku inilah. Pertama sedikit deh, ini buka itu buku yang saya beli waktu sebelum saya pensiun gitu, buka kan. Coba dikit, hari pertama kita buka udah mulai laku gitu kan, yang mulai ini ya udah terus Bapak cari buku keluar, saya yang jual di rumah gitu sampai sekarang gitu. Dan lagi kan peminat baca anak-anak kurang sekarang, nah jadi kami meneruskan buku satu-satunya nggak di Citra Buku. Bagi Ibu Farina Jamal, dari bukulah anak-anak bisa maju, termasuk anak-anak mereka. Kalau untuk maju anak-anak ini kan berdasarkan dari buku. Dan anak saya semuanya pembaca buku gitu. Jadi alhamdulillah lah, ada yang berwira satu kan, ya, ada yang jalan buku juga satu, menusin Bapak. Ya inilah, dari buku lah ilmu diambil dari anak-anak. Saya melihat anak-anak kalau beli buku di sini, anak kecil suka buku, saya udah bina itu. Bu, anaknya ini harus dibina nih, anaknya nanti kutu buku. Nah, ya itulah untuk kemajuan anak-anak kita juga masa depannya. Buku itu kan penting, ilmu yang nggak bisa dibeli kan. Buku bisa dibeli, tapi ilmunya nggak bisa dibeli kalau kita baca. Pak Amril dan Ibu Farina Jamal bukan hanya berjualan buku, tetapi buku sudah menjadi bagian dalam sejarah hidup mereka berdua. Dari cerita ini bisa kita pahami bahwa mereka berdua sangat senang melihat orang-orang membaca buku. Dan dari buku jugalah mereka dapat membesarkan anak mereka menjadi orang-orang yang berhasil.